Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat. Kali ini saya akan berusaha memberikan sebuah tutorial bagaimana mengintegrasikan Google Formulir dengan WhatsApp dalam pelaksanaan uji kompetensi atau ulangan online. Nah, di sini saya mempunyai lembar jawaban online. Nah, lembar jawaban online ini berisi hanya lembar jawabannya, sedangkan soalnya ini saya bagi dalam bentuk dokumen, yaitu PDF yang saya bagikan ke anak-anak melalui WhatsApp. Dalam Google Formulir ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama nama, dan namanya ini juga sudah saya sediakan untuk memudahkan anak-anak karena saya adalah guru madrasah ibtidaiyah atau setingkat sekolah dasar, maka nama-namanya sudah saya siapkan supaya tidak ada perbedaan penulisan nama. Karena kalau anak-anak tingkat sekolah dasar itu biasa yang dituliskan di nama mereka, yang dituliskan hanya nama panggilan, bukan nama lengkap yang sesuai dengan nama mereka di absen. Untuk itu saya sediakan nama mereka. Nah, kemudian yang berikutnya di sini ada pertanyaan nomor WhatsApp. Nah, nomor WhatsApp ini nanti yang tujuannya adalah untuk memberitahukan berapa nilai yang mereka peroleh langsung melalui WhatsApp mereka. Yang berikutnya adalah jawaban soal pilihan ganda. Jawaban soal pilihan ganda ini saya menggunakan kisi pilihan ganda. Pada baris ini diisi dengan nomor soal sesuai dengan jumlah soal yang ada. Demikian juga pada kolom ini diisi opsi jawaban juga sesuai dengan jumlah jawaban atau opsi jawaban yang ada. Jadi kalau hanya sampai C cukup ditulis A, B, C. Kalau sampai E maka ditulis A, B, C, D ditambah E. Ini ada tulisan tambahkan kolom. Nah, ini tinggal ditambah. Nah, untuk jawaban soal isian ini saya tempatkan di bagian tersendiri supaya nanti tidak terlalu panjang ketika mereka membuka formulir ini di HP mereka. Jadi untuk jawaban soal isian ataupun esai sebaiknya dibuat bagian tersendiri. Cara menambahkannya yaitu dengan ini, di bagian bawah sisi kanan ada tambahkan bagian. Nah, yang terakhir di sini adalah jawaban menjodohkan. Jawaban menjodohkan ini sama persis seperti jawaban soal pilihan ganda, yaitu menggunakan kisi pilihan ganda. Nah, di bagian bawah sini ini ada kunci jawaban. Kenapa ada kunci jawaban? Karena lembar formulir ini setting sebagai kuis. Jadi cara men-settingnya yaitu diklik gambar gear ini, kemudian di bagian kuis ini dijadikan kuis. Nah, karena saya memperbolehkan mereka untuk mengerjakan kembali jika nilai mereka kurang dari KKM, maka di bagian jawaban yang benar ini buang centrek atau saya tidak centang jawaban yang benar. Kalau jawaban yang benar ini dicentang, maka otomatis setelah mereka mengerjakan kemudian melihat skor, otomatis mereka akan melihat jawaban benar atau kunci jawabannya.
Nah, kalau ini tidak dicentang, mereka hanya bisa melihat skornya tanpa tahu mana jawaban yang benar atau kunci jawaban. Nah, cara membuat kunci jawabannya itu gampang sekali. Jadi cukup diklik bagian soalnya, kemudian ada kunci jawaban. Nah, ini diklik tulisan kunci jawaban. Nanti di sini ada pilihan, tinggal dipilih salah satu sesuai jawaban yang benar. Dan poinnya atau nilainya juga disesuaikan saja. Ini semua saya beri nilai 1 kalau benar, berarti kalau salah nilainya 0 atau tidak ada nilai. Nah, sedangkan untuk jawaban soal isian, ini saya setting menggunakan teks. Pilihannya ada angka, teks, panjang, ekspresi reguler. Nah, ini yang saya gunakan adalah teks. Kemudian untuk membuat kunci jawaban, ini disesuaikan. Kunci jawaban soal isian ataupun esai ini bisa lebih dari 1. Artinya kita buat kemungkinan anak didik kita atau siswa kita menjawabnya. Nah, ini karena ini Al-Quran hadis, ini yang pertama saya tuliskan menggunakan Latin sebagai antisipasi kalau HP mereka tidak terpasang keyboard yang bisa untuk menulis Arab. Nah, yang kedua ini ada tulisan Arab. Demikian juga dengan nomor-nomor selanjutnya. Nah, untuk bagian soal atau isian, ini tidak bisa dikoreksi otomatis. Karena soal isian ataupun soal esai itu penulisannya harus benar-benar sama dengan kunci jawaban yang dibuat oleh guru. Jadi kalau salah satu huruf saja ataupun salah spasi itu sudah dianggap salah. Oleh karena itu untuk bagian soal isian atau esai harus kita koreksi secara manual. Bagaimana cara mengoreksinya secara manual? Maka kita klik respons. Kalau ada anak-anak yang sudah menjawab, respons, kemudian klik bagian individual, kemudian kita pilih siswa yang mau kita koreksi. Nah, ini kalau soal pilihan ganda sudah otomatis dikoreksi oleh sistem atau jadi ini langsung, kalau salah maka ada tanda silang, kalau betul tanda contreng. Nah, untuk bagian jawaban isian harus kita beri poin atau nilai secara manual. Contoh, ini jawaban yang benar rihlatas atau rihlata. Nah, ini siswa menjawabnya seperti ini. Ini benar. Maka kita kasih poin benar sama dengan poin maksimal. Nah, ini walaupun tulisannya agak salah, tetapi secara esensi benar, tetap kita beri nilai maksimal. Seperti ini tulisannya salah tapi esensinya benar karena ini siswa kelas SD, siswa rendah, kelas rendah. Saya beri skor tidak sama dengan skor maksimal karena ini ada 3 dan skornya juga banyak, maka saya beri 5, skor maksimalnya 6. Ini betul.
Nah, setelah selesai memberikan poin atau selesai mengoreksi, kita klik simpan. Nah, kalau sudah disimpan, maka otomatis akan masuk ke dalam database atau ke dalam respons yang berupa spreadsheet. Nah, spreadsheetnya ada di sini. Nah, ini namanya, ini skor setelah dikoreksi. Nah, ini pesan dengan pesan ini adalah kolom tambahan. Bagaimana caranya supaya kita mengintegrasikannya kepada mengintegrasikannya dengan WhatsApp. Jadi kalau kita klik kirimkan di sini, nah ini otomatis nanti akan terkirim kepada anak tersebut atau kepada WA orang tua mereka. Nah ini. Nah, bagaimana caranya? Baiklah, akan saya coba hapus dulu. Pertama adalah cara membuat nilai. Karena di kolom skor ini ada berisi skor, bukan nilai. Skor. Jadi tertulisnya 43 per 44, 39 per 44, 42 per 44. Tentu jangankan anak-anak, apalagi anak kecil, kita sendiri kalau tidak kita konversikan ke dalam nilai, kita tidak tahu ini nilainya berapa. 39 per 44 itu kalau dinilaikan jadi berapa nilainya. Untuk membuat nilainya, kita beri rumus di kolom nilai, yaitu sama dengan, kemudian tambahkan nilai rumus array formula. Array formula ini untuk supaya rumus di baris kedua ini nanti akan otomatis sampai turun ke paling bawah. Ditambahkan if dengan is blank. Is blank ini apabila kosong. Nah, referensinya kemana? Apabila kosong, kolom B, yaitu kolom skor. Kenapa tidak BB, tapi di sini ditulis B2 sampai B? Karena skor yang kita referensikan dimulai dari baris 2, maka jadi B2. Sedangkan B ini tidak ada tulisan angkanya, maksudnya ini sampai ke baris paling bawah kolom B. Nah, apabila kosong, maka kosong. Jika tidak kosong, maka kita ambil nilainya, value. Value ini untuk mengambil, untuk mengkonversikan angka yang berupa teks, supaya diubah kembali menjadi angka. Value, nah ini adalah skor ini kan, ini bentuknya teks. Maka ambil skor yang diperoleh siswa ini ada di depan garis miring. Jadi 43 per 44, maksudnya siswa memperoleh skor 43. Maka kita ambil nilai yang ada di depan garis miring. Value left. Left ini untuk mengambil karakter yang di sebelah kiri. Left, kolom B. Berapa angka yang kita ambil jumlah karakternya?
yaitu sampai garis miring. Sampai garis miring. Bagaimana cara kita mengetahui garis miring? Di urutan keberapa kita cukup menambahkan rumus find. Find ini untuk mencari. Nah, apa yang dicari? Yaitu garis miring. Di mana mencarinya? Di B2 sampai B paling bawah. Min 1. Nah, kenapa ada min 1? Maksudnya supaya garis miringnya tidak ikut. Kalau tidak ada min 1, otomatis nanti garis miringnya diikutkan. Nah, ini value left find ini untuk mengambil nomor atau angka di depan garis miring atau skor yang diperoleh oleh siswa. Kemudian dibagi. Dibagi berapa? Yaitu dibagi skor maksimal yang ada di bagian belakang skor. Bagaimana cara mengambilnya? Kita menggunakan rumus right. Right ini sama dengan left. Kalau left kiri, kalau right kanan. Right B2B. Berapa jumlah karakter yang mau diambil? Karena ini 44, maka otomatis cuma 2 karakternya. Ini. Kali 100. Karena nilai maksimalnya adalah 100. Nah. Kalau sudah seperti ini, maka memudahkan kita mengetahui nilainya. Nah, ini di sini langsung yang pertama 98, yang kedua 89, yang ketiga 95. Jadi kita juga tahu nilainya, anak-anak kita juga tahu nilainya. Kalau kita berikan skornya, maka juga bingung. Kita sendiri sebagai gurunya bingung, apalagi anak-anak, ditambah apalagi ini adalah anak SD. Nah, kemudian setelah kolom nilai, kita tambahkan kolom pesan. Kolom pesan ini berisi pesan yang akan kita kirimkan kepada mereka ataupun kepada orang tua, wali mereka yang melalui WhatsApp. Jadi lampirkan di sini. Ini terserah kita, karena ini saya guru agama, saya tambahkan salam. Nah, ini adalah salam pembuka ditambah char. Nah, char 10 ini adalah kode untuk membuat garis baru. Jadi setelah assalamualaikum nanti ada garis baru di bawah. Nah, ditambahkan di sini. Berikut kami informasikan hasil Ananda. Nah, Ananda siapa? Nah, ini tanda bintang di sini supaya nanti ketika kita kirimkan ke WhatsApp, ini nama anaknya menjadi huruf tebal.
Nah, kami informasikan hasil Ananda. Namanya ada di kolom C, maka kita tambahkan C2 dan C. C2 sampai C. Hasil Ananda dalam uji kompetensi. Sebagai berikut. Kemudian garis baru lagi, maka kita tambahkan rumus char 10. Karena ini informasi hasil uji kompetensi, maka yang perlu kita beritahukan yang pertama adalah skornya. Skornya ada di kolom berapa? Di kolom B2B. Nah, kemudian baris baru lagi. Setelah skor nilainya. Nilai ada di kolom AJ2 AJ. Kemudian baris baru lagi menggunakan char 10. Kemudian setelah nilai ketuntasan. Ketuntasan belajar. Karena mata pelajaran saya ini KKM-nya adalah 70, maka kita tambahkan rumus if. If jika AJ2AJ kurang dari 70, jika kurang dari 70, maka status ketuntasannya belum tuntas. Nah, jika 70 atau lebih, maka statusnya adalah tuntas. Kemudian baris baru lagi. Kita tambahkan penutupnya yaitu terima kasih. Serta tetap kita beri motivasi kepada anak-anak kita. Ini adalah kalimat penutup. Kemudian tutup kurung. Oh, enggak perlu. Nah, ini nilainya adalah 97,77. Nah, ini kepanjangan. Bagaimana supaya nilai ini tidak panjang atau tidak terlalu panjang? Maka kita harus merubahnya menjadi teks atau kita nilai AJ. Nah, nilai maka kita tambahkan rumus teks yaitu dengan format 0. Jadi kalau format 0 ini artinya hanya angka pokoknya saja tanpa koma, jadi tidak ada koma di belakangnya. Nah, ini sudah tidak ada komanya, jadi nilainya 98. Nah, kenapa yang kedua, ketiga ada? Karena di sini tidak menggunakan array formula. Supaya otomatis ke bawah, kita tambahkan rumus array formula di depan.
Ini. Jadi tetap pakai rumus array formula ditambah if ditambah is blank. Maksudnya kalau kolom waktu ini atau kolom tanggal ini kosong, maka otomatis kosong. Kalau tidak kosong, maka akan ada tulisan assalamualaikum sampai terakhir. Nah, ini otomatis akan seperti ini. Nah, kemudian kolom yang terakhir adalah kolom kirimkan pesan. Maksudnya di sini nanti kita membuat hyperlink supaya kalau setiap kali ada anak menjawab langsung ada tulisan kirimkan, kemudian kita langsung bisa mengirimkannya kepada orang tua, wali, ataupun kepada anak tersebut. Nah, bagaimana cara membuat hyperlink? Kita pelajari dulu di WhatsApp Fact. How to link to WhatsApp from a different app. Bagaimana cara mengelingkan atau menautkan WhatsApp dari aplikasi lain. Nah, di sini menggunakan WAMI. Nah, ini saya gunakan yang ini. Universal links can also include a pre-filled message that will automatically appear in the text file of a chat. Link universal bisa juga berisi pesan yang sudah dirancang, pre-filled, yang sudah diisi terlebih dahulu, yang nanti otomatis akan tampil pada kotak chatting. Maka saya menggunakan ini sampai ke sini. Nah, kita copy. Kemudian kita buat rumus di bawah kirimkan pesan. Rumus pertama tetap formula supaya nanti otomatis ke bawah. Rumusnya cukup sekali. Ditambah untuk mengantisipasi kalau baris kosong, maka if is blank. If is blank. Nah, ini terserah kita mau relasikan ke kolom apa saja, tapi saya menggunakan kolom E, yaitu kolom nomor WhatsApp. Kalau nomor WhatsApp-nya kosong, maka kosong. Kalau ada nomor WhatsApp-nya, maka ada tulisan nantinya. Jika kolom E kosong, maka kosong. Jika tidak atau jika kolom E isi, maka hyperlink. Membuat hyperlink dalam sel. Link URL-nya apa? Kita pastekan yang sudah kita copy tadi. Nah, WhatsApp number ini harus kita ganti menggunakan nomor ini. Maka hyperlink yang pertama kita cukup sampai WAMI sampai tanda garis miring. Kita beri tanda petik. N E2 gitu. Terus ampersand atau N tanda petik lagi sampai teks di sini. Nah, kita beri tanda petik lagi. Kemudian N code URL. Encode URL ini adalah rumus untuk mengkode atau mengencode teks menjadi URL yang nanti bisa dibaca di aplikasi WhatsApp. Mana yang mau di-encode, yaitu kolom pesan, yaitu kolom AK2 sampai AK. Nah, kemudian label tautan hyperlinknya apa? Di sini saya tuliskan kirimkan. Ini tidak harus sama, boleh saja terserah lain-lain.
Nah, otomatis akan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, bagaimana cara mengirimkannya anak? Kita cukup klik ini. Ini bisa dibuka di komputer, bisa juga di HP. Lebih bagus lagi HP karena kalau di HP tidak muter-muter. Kalau pakai komputer, kita masih harus membuka. Nah, ini saya coba kirimkan melalui laptop, melalui Google Chrome. Nah, ini loading WhatsApp web dulu. Nah, ini bisa menggunakan open WhatsApp desktop. Artinya kalau kalian sudah menginstal WhatsApp desktop atau WhatsApp versi laptop atau komputer, kalian boleh open WhatsApp desktop. Tapi kalau tidak atau belum, cukup menggunakan WhatsApp web. Tapi syaratnya harus sudah sign in, harus sudah sign in di WhatsApp web. Tadi saya sudah sign in, cuma saya matikan. Nah, ini WhatsApp desktop. Tapi kalau saya sedang login di WhatsApp web versi website Google Chrome, maka saya harus log out dulu dari Google Chrome. Nah, baru login ke WhatsApp desktop. Nah, jika kita sudah login di WhatsApp desktop, maka Allah, maaf, ini salah. Seharusnya loginnya di sini. Tadi keliru, tetap loginnya di WhatsApp web. Nah, ini baru ke WhatsApp desktop. Nah, ini Naila Ramadhani. Nah, di sini sudah ada. Nah, maka kita tinggal klik ini. Tanda pesawat-pesawat. Nah, ini sudah terkirim ke WhatsApp orang tuanya atau WhatsApp anak tersebut. Nah, ini yang tadi kita beri tanda bintang, maka tulisannya otomatis akan menjadi tulisan tebal. Nah, ini ada yang masuk baru, maka kita koreksi lagi di bagian jawaban. Nah, ini Rihlata, kita beri skor.
Nah, ini kalau penulisannya sama dengan yang ada di kunci jawaban, dia otomatis betul. Langsung ada skornya. Tapi kalau, nah ini kunci jawabannya saya menggunakan huruf kecil, sedangkan jawaban Anda menggunakan huruf besar, maka otomatis di sini disalahkan. Nah, ini sudah tersimpan, maka tinggal kita lihat ini nilainya. Kemudian kita klik kirimkan lagi. Open WhatsApp desktop lagi. Nah, maka otomatis terkirim kepada WhatsApp orang tua, wali, ataupun anak tersebut. Demikian tutorial yang bisa saya bagikan kali ini. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi rekan-rekan guru khususnya, serta kepada Anda semua yang telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.